Yehezkiel pasal 21 ayat 8 sampai pasal 22 ayat 31. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan, pedang yang sudah diasah dan juga digosok, diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan. Pedang itu diasah dan digosok, supaya diberikan ke tangan si pembunuh. Berserulah dan merataplah, hai anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu, tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan, sebab percobaan datang dan tidak suatu pun yang dapat tahan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu. Biarlah pedang itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu pedang pembunuh, pedang untuk pembunuhan besar-besaran, yang berkeliling menghabiskan mereka, supaya hati mereka hancur dan yang jatuh berebahan bertambah-tambah di tiap pintu gerbang mereka. Aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Aduh, pedang itu dibuat menyemai petir dan digosok untuk menumpahkan darah. Pancung yang di kanan dan di kiri, kemana saja matamu menetak, dan aku juga akan bertepuk tangan dan hatiku yang panas menjadi tenang kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, gambarlah 2 jalan yang akan dilalui untuk pedang Raja Babel, keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan penunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota. Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Raba, ibu kota Bani Amon, dan melawan Yehuda, yang bentengnya ada di Yerusalem. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu, untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim, dan menilik hati binatang. Ke dalam tangan kanannya terjatuh panah tenungan mengenai Yerusalem, supaya diperdengarkannya suara orang yang membunuh dan menyerukan pekik pertempuran, supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang dan menimbun tanah menjadi tembok pengepungan dan mendirikan benteng pengepungan. Tetapi bagi mereka, itu adalah tenungan yang menipu, walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk, tetapi ia mengingat kesalahan mereka sehingga mereka ditangkap. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu, oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Dan hai engkau, Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah. Jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing, puing, puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan itu. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, mengenai Bani Amon dan cercaan mereka. Katakanlah, pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan, dan supaya mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu, untuk ditetapkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Kembalikanlah itu ke sarungnya, di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu. Aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkaku kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Engkau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah?
Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota, yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang, dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian, engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu, aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau. Yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu, ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan, tetapi aku kau lupakan, demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam, dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku
atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat 5. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari para Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amsal pasal 28 ayat 4 sampai ayat 5. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 12. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar.